Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah, pada saat raja terkena ledakan itu guys, sang ratu pun ingin mencoba menyelamatkannya. Tapi si selir malah ikut-ikutan. Walah, dari kecil gitu aja jiplak orang terus ya kan. Nah, tapi si ratu selain dihalangi oleh sepupunya, dia juga dihalangin oleh ayahnya sendiri. Ayahnya bilang bahwa ratu harus memikirkan keselamatannya sendiri dan ayahnya meminta kepada Dayang Choi dan juga Hong Yeon untuk membawa ratu pergi dari sana. Dan di sini juga terlihat jelas guys bahwa Ibu Ratu Agung itu curiga kepada pamannya ratu bahwa dialah dalang dari semua ini guys. Dan setelah itu dia mengajak pamannya ratu untuk berjumpa dan segera membahas tentang kejadian tersebut. Tapi pamannya ratu mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu, tapi dia merasa dirinya dijebak oleh seseorang. Wah, benarkah itu? Lalu si sepupunya ratu itu mendatangi ratu dan mengatakan bahwa dia belum tahu bagaimana keadaan sang raja. Dan pada saat ratu ingin pergi ke tempat raja, dia malah main peluk-peluk aja. Nggak ada akhlak memang sepupunya, nggak ada sopannya ya. Dan saat itu sang ratu pun teringat malam di mana dia bersama sepupunya di masa lalu. Dan setelah itu ratu mengatakan untuk meninggalkan dirinya sendiri di sana karena dia kayaknya udah muak dengan sepupunya itu. Lalu Byung In ternyata diam-diam menyelidiki tentang bubuk mesiu yang menyebabkan ledakan pada sang raja, dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada ayahnya. Dia kayak menyembunyikan gitu loh, karena dia kan pun tidak percaya kepada ayahnya sendiri. Nah, sang raja pun akhirnya bangun guys. Tapi nggak tahu nih, dibalut semua sampai hidung-hidungnya tuh kayaknya bakal kesulitan bernafas tuh raja ya kan. Aduh, ada-ada aja. Lalu Hong Yeon memberitahukan pada ratu bahwa raja sudah sadarkan diri, dan ratu pun langsung pergi bergegas ke tempatnya raja. Tapi pada saat sampai di sana, sang raja ternyata sudah tertidur. Jadi ya, sang ratu cuma bisa ngeliatin sang raja doang. Dan tiba-tiba aja si selir Kimprot itu datang ke sana. Padahal sang ratu itu masih di sana gitu loh, nggak ada sopan santunnya nih orangnya kan. Terus dia juga malah nyuruh semua orang keluar termasuk ratu. Nggak tahu diri banget nih ya si selir ya. Karena ratu nggak mau ribut, ya udah dia pergi aja dari sana. Dan pada saat si selir di sana, dia melihat buku kamus ratu yang dibuat oleh sang raja dan dia langsung cemburu buta karena hal itu. Noh, lihat, raja itu udah nggak cinta lagi sama lu si selir. Udah sama Mimin aja, ya kan? Dibandingkan sama raja, dah sama Mimin aja. Kalau raja kan biar sama ratu aja. Bercanda selir. Setelah itu ratu menemui pamannya dan pamannya mengatakan dan menanyakan juga kepada ratu tentang buku rahasia ayahnya. Tapi sang ratu memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena dia memang nggak tahu ya kan. Dan dia juga meminta kepada pamannya untuk menjamin keamanannya dia. Wah, si ratu udah mulai nih ya kan. Dan setelah itu ratu pergi ke tepi danau guys. Jadi dia di sana itu ingin mengetahui masa lalunya Kim Soyoung, dan dia juga kayaknya udah menerima dirinya menjadi Kim Soyoung. Jadi dia langsung nyebur ke danau itu dan ternyata dia di sana bertemu dengan Kim Soyoung. Jadi Kim Soyoung nih penghuni danau gitu ya maksudnya. Aduh, entahlah ya. Nah, tapi di sana akhirnya ingatan Kim Soyoung pun langsung kembali. Mulai dari kejadian di danau, kemudian pertemuannya dengan raja sebelum dia bunuh diri, dan juga termasuk ingatannya dengan si sepupunya Byung In. Begitu juga dengan pembahasannya dengan Ibu Ratu Agung, termasuk dengan pembicaraannya bersama pamannya ratu, di mana pamannya menyuruh ratu untuk menyelidiki raja dan memberikan informasi apapun yang dilakukan oleh raja. Tapi ratu memilih untuk tidak mau melakukan hal tersebut. Lalu pamannya mengancam dirinya, jika tidak melakukan hal itu maka ratu akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Nah, setelah itu jiwa Kim Soyoung pun menghilang ke bawah air dan Mama Dragon langsung berenang lagi ke permukaan, dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata semua orang di istana itu ingin membunuh Kim Soyoung. Nah, setelah itu dia langsung pergi menemui sepupunya Byung In dan mengatakan untuk tidak pernah ikut campur lagi dengan urusannya
karena dia nggak mau sepupunya ini kenapa-napa nantinya. Walah, jadi sad boy ya kan. Sabar ya untuk Byung-in. Setelah itu Ratu pun pergi ke tempatnya Raja dan dia menemukan kamus Ratu yang ditulis sendiri oleh Raja. Yes, akhirnya Ratu melihat buku tersebut seperti yang udah kita harap-harapkan ya guys. Dan Ratu juga mengatakan kepada Raja untuk segera pulih dan beraktivitas seperti biasanya, dan dia juga mengatakan kalau sewaktu-waktu bisa saja dia bakal mengkhianati Raja dan menusuk Raja dari belakang. Wow. Nah, singkat cerita, Byung-in pun pergi menemui Ibu Ratu Agung dan memberitahukan penyebab tentang ledakan pada sang raja, yaitu bubuk mesiu, dan dia juga curiga yang ada di balik semua itu adalah ayahnya sendiri. Dan dia juga mengatakan kepada Ibu Ratu Agung bahwa dia ingin raja itu mati guys, karena dia sampai sekarang masih tidak terima bahwa raja mencoba untuk membunuh sang ratu. Nah, kemudian si selir Kiprot mengatakan kepada pamannya ratu bahwa ratu mencoba membantu raja pada saat penjamuan tersebut. Wah, emang benar-benar licik nih orangnya, main aman aja kerjanya. Hai. Karena memang dia sudah merencanakan itu untuk menjebak ratu bersama si Ibu Suri, di mana si Ibu Suri itu meletakkan buku rahasia di tempatnya ratu. Waduh, berarti mereka berdua ini emang kerja sama yang kasihan sang ratu mereka jebak ya. Sedangkan sang ratu itu lagi mempersiapkan makanan untuk Ibu Suri dan juga Ibu Ratu Agung. Dimana pada saat si ratu menyajikan makanan kepada mereka berdua, mereka itu tidak mau ataupun gengsi mengakui rasa dari masakan sang ratu karena mereka berdua lagi berkumpul gitu guys. Nah, pada saat sang ratu pergi dari sana untuk mempersiapkan minuman mereka, si Ibu Suri mengatakan pada Ibu Ratu Agung bahwa raja dan ratu sering bermain surat-suratan untuk memancing Ibu Ratu Agung memeriksa kamarnya ratu. Dan akhirnya si Ibu Ratu Agung terpancing dan dia pun menemukan buku rahasia yang disembunyikan si Ibu Ratu, maksud Mimin Ibu Suri, di kamarnya ratu. Dan ya, rencana mereka berhasil di mana Ibu Ratu Agung bersama dengan pamannya ratu menuduh ratu bekerja sama dengan sang raja. Dan ini adalah salah satu plot twistnya guys. Di situ terlihat si tukang pijit yang lagi buta itu, dia pasti mendengar semua percakapan Ibu Ratu Agung dan paman ratu yang berusaha untuk membunuh dan menyingkirkan ratu. Dan setelah itu dia pergi keluar dan menulis pesan gitu guys. Tapi nggak tahu nih apa sih yang ditulis sama si Bibi tukang pijit ini. Dan setelah itu ada orang yang membacanya. Dan menurut Mimin sih dari gestur tubuhnya itu kayak sahabatnya raja bukan sih? Menurut Mimin ya. Kalau ada pendapat yang lain silahkan komen di bawah. Nah, setelah itu Byung-in pun akan melakukan hukuman kepada para prajurit rahasianya raja. Tapi sebelum itu tiba-tiba aja pangeran datang untuk menghentikan hal tersebut dan mengatakan bahwa pesannya sudah dirubah. Dan singkat cerita lagi guys, raja akhirnya sadar dan dia datang ke aula untuk melakukan pertemuan dengan seluruh petinggi kerajaan. Dan disinilah raja melaksanakan rencananya dia. Raja langsung membahas mengenai insiden yang menyebabkan dirinya terkena ledakan. Dan menurut Mimin ya, di sini tuh kayaknya diceritakan bahwa insiden ledakan itu ataupun percobaan bunuh diri kepada dirinya itu kayaknya dilakukan ataupun direncanakan oleh raja sendiri untuk menjebak pamannya ratu ataupun mempermalukan klan Kim. Jadi raja itu udah mempersiapkan semuanya dengan matang guys untuk menjebak pamannya ratu. Nah, pamannya ratu itu yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia udah pasrah dengan tuduhan sang raja terhadap dirinya. Tapi kemudian Ibu Ratu Agung tidak terima bahwa adiknya difitnah oleh raja dan dia mencoba untuk membela, tapi sang raja pun malah ngelawan kepada Ibu Ratu Agung. Dan Ibu Ratu Agung kaget kalau raja sudah tidak mau lagi dianggap sebagai raja boneka seperti yang dia lakukan selama ini.
Kemudian pamannya ratu mengatakan bahwa dia siap mundur dari jabatannya dia, dan dia juga meminta izin pada raja untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Waduh. Kemudian si selir Kimprot pergi menemui raja karena dia sudah dengar kalau raja sudah sadar. Tapi kayaknya raja kurang senang gitu dengan kehadiran si selir. Kayaknya si raja berharap yang datang itu adalah sang ratu. Nah, awalnya nih sang ratu pun mau pergi ke tempatnya raja, guys, dimana dia diberitahu oleh Hong Yun dan juga Dayang Choi bahwa raja itu sudah sadarkan diri. Nah, pada saat sang ratu mau pergi ke tempatnya raja, dia itu tiba-tiba jadi nervous ataupun canggung gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk malah minum arak gitu loh guys, sampai dia mabuk. Dan akhirnya karena sang ratu udah kebanyakan minum, dia akhirnya mabuk dan gak jadi ke tempatnya raja, lalu dibawa pulang sama Dayang Choi dan juga Hong Yun. Nah, karena saking mabuknya, sang ratu pun taunya bahwa dia di kamarnya itu bersama Hong Yun, tapi sebenarnya dia bersama sang raja. Dan besok paginya pada saat ratu bangun, tiba-tiba aja raja udah ada di sampingnya dia. Wah, kira-kira mereka udah ngelakuin apa nih ya? Dan itulah ending scene dari drama ini guys untuk episode 13. Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya di episode 14 nanti malam. Thank you for watching. See you on next video. Bye bye.